Pak, saya sehat. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan kita bisa selalu diberi kesehatan ya, supaya bisa terus melaksanakan kewajiban kita dengan lancar. Iya Pak, amin ya robbal alamin. Kita ini ada waktu 15 menit Bu untuk kita ngobrol. Kita ngobrol santai aja ya Bu, relax aja, nggak usah ada beban. Iya Pak, terima kasih ya Pak, Bapak udah mau datang untuk berbagi waktu. Eh, Apa yang Ibu ingin obrolkan hari ini? Kelihatannya ada yang penting ya. Eh, iya ini Pak, yang ingin saya obrolkan tentang murid-murid saya Pak. Murid-murid saya itu, saya kan mengajar di kelas 4 Pak. Itu murid saya Pak, di kelas 4, dia kurang memahami Pak materi pecahan. Oh baiklah, sebelum kita memulai, boleh nggak saya tahu apa yang membuat Bu sering ingin berdiskusi tentang materi pecahan? Begini Pak, jadi saya mengamati bahwa beberapa siswa saya mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi pecahan. Mereka tampak bingung saat mengerjakan soal-soal pecahan dan sering membuat kesalahan. Hal ini membuat saya sangat khawatir Pak. Kenapa saya khawatir? Karena materi pecahan merupakan dasar penting untuk mempelajari matematika di tingkat selanjutnya. Bu sering, saya paham bahwa Bu sering merasa khawatir dengan kesulitan beberapa siswa dalam memahami materi pecahan. Bisakah Bu ceritakan lebih detail tentang apa yang Ibu amati? Bisa Pak, begini Pak, beberapa siswa saya itu Pak, mereka tanpa bingung Pak saat mengerjakan soal pecahan. Mereka seringkali membuat kesalahan dan tidak memahami konsep dasar pecahan itu dan tidak memahami apa yang saya jelaskan. Apa yang ingin Ibu capai dengan diskusi hari ini? Ya, saya ingin ini Pak. Ya, saya ingin hari ini ya bisalah memecahkan masalah itu. Saya bisa mendapatkan strategi dan juga solusi yang tepat untuk membantu siswa saya untuk memahami materi pecahan dengan lebih baik Pak. Baiklah, itu adalah tujuan yang jelas. Bisa Ibu ceritakan detail tentang kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami materi pecahan? Contohnya, soal pecahan seperti apa yang mereka anggap sulit? Gini Pak, itu siswa saya terutama untuk kesulitannya itu yaitu dalam memahami konsep pecahan yang lebih kompleks. Seperti contohnya itu pecahan campuran, operasi hitung dengan pecahan, dan konversi antara pecahan, desimal, dan persen. Ya mereka kurang memahami gitu Pak. Jadi bagaimana itu ya Pak? Apakah Bu Seri sudah mencoba beberapa metode atau strategi untuk membantu siswa memahami materi pecahan? Iya Pak, sebenarnya sih saya sudah mencoba berbagai metode Pak. Yang salah satunya metode yang pernah saya gunakan Pak itu ya contohnya itu manipulatif, media pembelajaran visual, dan juga memberikan latihan soal yang bervariasi Pak ya. Tapi ya begitulah Pak, hasilnya nggak bagus, kurang bagus, tidak maksimal Pak. Baiklah, informasi ini sangat bermanfaat Bu. Berdasarkan informasi yang telah kita diskusikan, apa saja rencana tindakan yang ingin Ibu Sri lakukan untuk membantu siswa memahami materi pecahan yang lebih baik? Di sini ya gimana ya Pak? Ya mungkin nanti saya akan mencoba berbagai strategi Pak. Ya misalkan nanti yang akan saya coba itu yang pertama saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik yaitu
berpusat pada siswa ya dengan cara saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran seperti melalui diskusi kelompok ataupun pemecahan masalah dan proyek belajar. Selain itu Pak, nanti saya juga akan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik. Dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik, ya mudah-mudahan nanti siswa saya dapat memahami seperti mereka mampu untuk memanipulatif, membuat video pembelajaran dan juga permainan edukatif. Selain itu Pak, ya saya juga nantinya akan memberikan latihan-latihan tertulis lah Pak. Misal memberikan latihan soal yang lebih berstruktur dan terarah. Dengan cara yang saya akan berikan ya latihan soal yang lebih berstruktur dan terarah itu mungkin nanti ya bisa lah Pak membantu siswa untuk memahami konsep pecahan secara bertahap. Ya, nanti ya selain itu saya juga nanti bisa lah Pak mencoba cara ya melakukan monitoring lah, evaluasi secara berkala, yaitu saya nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui bagaimana kemajuan belajar siswa saya dan sehingga nanti saya dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan. Ya seperti itulah Pak mungkin metode-metode yang nanti akan saya terapkan Pak. Rencana tersebut, tindakan tersebut terlihat bagus dan komprehensif Bu. Apakah Bu Sri memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana tersebut Bu? Sebenarnya Pak, saya punya Pak, saya punya sumber daya yang cukup ya seperti saya bisa memanipulatif ya kan Pak, membuat media pembelajaran yang relevan Pak, yang menarik, yang bisa mereka minati, yang seperti itu Pak. Dan juga saya nantinya bisa mengakses internet Pak agar nanti media pembelajaran mereka nanti lebih menarik seperti itu Pak. Nanti saya bisa ambil dari YouTube. Di situ kan banyak ya kan Pak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik. Itulah Pak, itu yang saya coba. Baiklah, jika Bu Sri membutuhkan bantuan tambahan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya dan kolega guru lain. Baiklah Bu Sri, sebagai langkah selanjutnya, kapan Bu Sri ingin memulai rencana tindakan tersebut Bu? Mungkin Pak, saya akan memulai melaksanakan rencana tindakan tersebut ya minggu depan lah Pak, seperti itu. Baiklah, saya yakin bahwa Bu Sri dapat membantu siswa memahami materi pecahan dengan lebih baik. Dengan kegigihan dan strategi yang tepat, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan nanti? Sepertinya tidak ada lagi lah Pak. Itu tadi sudah banyak sekali ya kan Pak. Di sini Pak, saya berterima kasih banyak lah sama Bapak atas bantuan dan sarannya. Saya merasa lebih yakin ini Pak dan siap untuk membantu siswa saya. Lebih lega ini saya Pak. Sama-sama Bu Sri, saya senang bisa membantu tetap semangat dalam mengajar dan teruslah berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Oke Pak, saya ucapkan terima kasih ya Pak Fatah ya. Perjalanan Bu Sri dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pecahan masih panjang Bu. Saya akan terus memantau perkembangannya dan memberikan dukungan kepada Ibu. Baiklah, waktu kita hampir habis Bu. Bagaimana menurut Anda sesi coaching hari ini? Menurut saya nih Pak ya, hari ini Pak saya merasa senang lah gitu Pak, merasa terbantu. Saya akhirnya lebih jelas gitu Pak tentang apa yang ingin saya capai dan saya memiliki beberapa langkah konkret yang
dapat saya ambil dan nanti dapat saya terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Pak. Senang sekali saya hari ini Pak. Saya sangat senang mendengarnya. Ingatlah untuk tetap fokus pada tujuan Ibu dan ambil langkah kecil untuk setiap hari. Jika Ibu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas bantuan Bapak. Sama-sama Bu, saya senang bisa bantu. Baiklah, sesi coaching hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu kepada saya. Iya Pak, terima kasih juga ya Pak Patah. Ya, sampai jumpa lain kali waktu ya Bu. Iya Pak, sampai jumpa juga Pak. Hati-hati Pak di jalan Pak.